Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sih gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat Bu Fitri. Ini beda deh aura wajahnya deh. Lebih semangat. Jilbabnya warnanya. Iya, Mbak ini beberapa hari yang lalu kan Mbak pernah menemui aku ya. Iya, Mbak betul. menanyakan saran terhadap siswa Bu Asri yang motivasinya kurang. Sudah alhamdulillah tuh Mbak sudah menemukan jalan keluar ya buat anak-anak Bu Asri, bagaimana menyikapi mereka terhadap motivasinya. Jadi kalau boleh nih bisa nggak Mbak ceritakan lagi nih kondisi awal yang Mbak Asri rasakan terhadap siswa-siswi Bu Asri itu seperti apa sih? Bagaimana? Iya, makasih Bu Fitri. Memang di awal itu saya merasakan sepertinya motivasi kelas saya ini agak bukan agak ya, memang ada yang kurang semangat untuk belajar gitu, motivasi rendah. Saya harus berbincang dengan teman, saya harus curhat ya dengan teman gitu, karena memang kelas saya itu ada beberapa siswa gitu, ada beberapa siswa ini yang dia itu senangnya menyendiri gitu. Kemudian ketika dibagi kelompok, ya mereka maunya dengan anak-anak yang sama tipenya begitu. Karena mereka menyendiri, akhirnya mereka dengan kelompok menyendiri itu. Kemudian lagi anak-anak ini sering tidak masuk. Gitu. Ketika saya mencoba untuk menggali informasi kenapa anak ini tidak masuk, orang tuanya mengatakan bahwa sebenarnya dia dari rumah tidak apa-apa, ceria, biasa seperti biasa. Tapi ketika di sekolah, kok saya melihatnya anaknya itu melamun, kemudian tugas tidak selesai gitu, tidak aktif gitu ya. Sedangkan teman-teman yang lain itu kan mereka aktif karena mereka senang belajar gitu. Kenapa ini kok enggak gitu ya? Berarti emang anak kelas itu awalnya tuh nggak suka menyendiri tadi ya. Terus juga kelompoknya hanya orang tertentu saja, berarti kurang baur dengan yang lainnya ya. Terus juga sering nggak masuk. Kalau boleh tahu nih, seperti apa sih kelas yang ideal menurut Bu Asri itu? Kalau menurut saya sih kelas yang ideal anak-anaknya itu aktif, kemudian mereka bisa menciptakan sesuatu itu dari hasil karya orisinal mereka. Kreatif gitu ya? Kreatif, iya betul. Orisinal mereka. Jadi karena saat ini kondisi anak-anak ini di zaman teknologi, jadi antara menjiplak dan meniru itu kayak 11-12 ya, tipis lah ya. Tipis. Jadi saya inginnya sih anak-anak ketika dalam belajar itu mereka bisa menghasilkan karya dari hasil buah pikiran mereka sendiri. Kalau aku boleh tahu nih, sebenarnya metode apa nih yang Mbak Asri dulu terapkan seperti apa ke anak-anak sih? Yang dulu, yang dulu yang sebelumnya? Saya sih melakukan diskusi, tapi sepertinya kok tidak seperti yang saya harapkan gitu Bu Fitri. Karena pasti anak-anak aktif lah ya. Gitu. Mereka aktif tapi kok di hasilnya tidak seperti yang saya harapkan gitu. Kemudian misalnya mereka bikin karya, tapi satu kelas tuh sama semua gitu loh Bu Fitri. Maksudnya ayo anak-anak menggambar. Padahal di situ ada anak, Bu saya nggak bisa gambar, saya nggak bisa gambar. Tapi saya bilang coba dulu seperti itu. Tapi setelah dengan saya berbincang dengan Bu Fitri, ternyata itu boleh loh anak itu belajar sesuai dengan minat mereka. Berdiferensiasi ya. Betul, Bu Belajar Fitri. berdiferensiasi. Iya. Dan itu kita sebagai guru ternyata harus memfasilitasi itu ke mereka. Ya karena kita tahu ya, karena pasti kan kebutuhan anak itu berbeda-beda ya, kebutuhan itu berbeda-beda. Ya, tadi ada yang mungkin senangnya menggambar ya, ada yang senangnya tadi berkelompok. Ada yang senangnya bicara terus itu ada Bu Fitri sampai nggak bisa di stop. Wah, berarti Mbak sudah melaksanakan di kelasnya untuk diferensiasinya ya? Sudah. Iya Bu. Jadi kalau gitu boleh dong nanti suatu waktu nih, hari apa nih aku kalau boleh mau masuk kelas Bu Asri nih, mau ya observasi kelasnya seperti apa nih perubahan yang sudah Bu Asri lakukan ke anak-anak. Boleh kira-kira kapan ya? Hari Senin nih Bu. Senin. Oh boleh deh, Senin deh. Insya Allah aku juga Senin ada jam agama, 2 jam pelajaran, jadi nanti bisa masuk kelas Bu Asri. Tapi kalau boleh aku tahu nih,
Ayo. Ayo Risa. Duduk silakan duduk. Duduk. Ayo terus. Tadi nggak konsentrasi gitu. Ternyata yang nggak menang bingung. Ya, Bika silakan duduk. Yuk, kita bersiap berdoa pagi ini. Siapa yang lahir? Ini tanggal berapa? 21. Siapa yang lahir tanggal 21? Ada nggak? Kakak saya tuh. Hei, yang hari ini siapa? Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bersahabat dan penuh semangat. Oke, di pagi hari ini gua sih senang banget nih. Ceritanya tadi kamu sudah sweet ya? Yang konsentrasi pasti menang tuh. Aku menang. Iya kan? Kalau yang nggak konsentrasi bisa 2 sampai 3 kali percobaan ya kan? Aku menang. Oh, 6 kali percobaan Naifa. Bohong. Iya, dia sampai 6 kali percobaan. Oke, yuk kita lanjutkan dengan Ibu Astri ingin menyapa pagi ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Yuk, oke, boleh. Indonesia. Kan lihatnya muka-mukanya nih, kayaknya nih kurang meyakinkan nih. Pagi hari ini sekarang, Ibu Astri sebelum main mau tahu ini kan sudah disiapkan kartu merah dan kuning. Nggak apa-apa deh, kamu yang mendekati. Nah nih, Bu Astri minta tolong, bisa nggak di kartu kuning ini adalah kartu tandanya kamu dalam keadaan senang pagi ini. Kalau yang merah berarti sedih, kurang senang, merana pagi ini. Datang ke sekolah merana. Kenapa Denzel? Denzel yang ini? Oh, nih. Di kartu kuning ini dan bisa ya bikin emojinya kan? Kalau misalnya kamu senang gimana? Kalau senang biasanya gimana sih? Yang merah adalah sedih, yang kuning adalah bahagia hari ini. Minta kalungnya, udah ya, kuning aja. Oke, udah cukup. Ya. 3, 2, 1. Salah satu aja kok dua-duanya. Oh, ada yang merah. Iya, Denzel. Kemudian Naifa. Oh, Zen. Makasih ya, taruh dulu. Gua sih mau denger Zen kenapa ngangkat merah. Bosen. Kalau Lizia kenapa? Apa? Tasnya ketinggalan. Begal. Apa? Oh, tas latihannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya Bu Asri? Alhamdulillah baik. Sudah selesai jam mengajar ya? Sudah. Ya sekarang sedang ada pergantian jam Pak Faisal dan Bu Yohana pendidikan agama. Enggak dong, kalau gitu bisa bersama saya dulu dong. Pas. Pas. Iya. Inilah sedikit kita ngobrol ya. Kan kita sudah saya ini khusus berpartisipasi dengan Bu Asri, melihat bagaimana Bu Asri mengajar dengan strategi yang Bu Asri siswa diferensiasi. Nah sekarang kita mau ini nih merefleksikanlah kegiatan yang sudah Bu Asri lakukan dengan siswa-siswanya kemarin. Luar biasa seru banget ya ternyata ya anak-anak Seru ya. banget. Masih bisa ceritakan nggak apa sih bagaimana tuh perasaan murid Bu Asri setelah begitu pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin Bu Asri lakukan dengan anak-anak? Kan setelah Bu Fitri masuk ke kelas saya ya, kemudian melihat pembelajaran yang berlangsung di kelas, anak-anak itu antusias sekali, belum mau selesai menyelesaikan dengan pelajaran. Masih lanjut tuh anak-anak Masih ya? lanjut. Bu saya belum presentasi Bu, gitu ya. Kemudian Bu ada nggak? Kita permainan lagi deh, gitu. Jadi ya otomatis saya harus cari permainan yang memang sesuai dengan materi ya. Kemudian kan itu kan persatuan keberagaman. Gitu. Bisa tuh Bu Fitri nanti lihat. Gitu ya. Seru banget ya. Seru banget. Terus gimana nih sejauh mana nih Bu Asri melihat pencapaian pemahaman anak-anak terhadap pembelajaran yang Bu Asri sampaikan kemarin dengan strategi diferensiasi ya? Kalau pemahaman mereka di lingkup materi gitu ya, mereka sih alhamdulillah sudah memahami apa yang ingin capaian pembelajaran yang ingin saya capai gitu ya dari kegiatan tersebut. Cuman memang Bu Fitri karena kelas saya ini kelas yang heboh, rame gitu ya, terus ada tipe-tipe anak yang di awal saya pernah cerita ke Bu Fitri, dia memang harus ada treatment tersendiri gitu, berbeda dengan temannya yang lain. Ya kan ada yang menyendiri, suka menyendiri, kemudian dia tidak aktif. Dan yang satu ya Bu Fitri mungkin juga mengamati dari awal sampai akhir nggak ada pergerakan dari kursi gitu ya, dia di situ aja gitu sampai berapa kali saya bertemu, saya tanya gitu, kamu ingin yang mana, apa yang ingin kamu inginkan apa, mau yang kamu memain peran, tidak mau, kamu ingin membuat peta konsep, tidak mau juga, kamu ingin membuat wawancara, nggak mau juga. Akhirnya saya berikan alternatif begitu. Kalau gitu kamu mau nggak menyanyi? Tetap nggak mau juga gitu. Oh berarti memang yang saya amati dari satu peserta didik ini memang dia jika dalam kondisi saat itu dia tidak suka, dia benar-benar tidak mau berperan aktif, tidak mau terlibat dalam pembelajaran. Tapi yang anehnya kalau dikasih tugas yang sifatnya menulis, maksudnya tidak secara fisik gitu ya, dia mau selesai. Masih kan yang saya amati dari keterangan anak-anak itu memang 90% aktif ya, 90%. Cuma ada satu tuh duduknya sebelah kiri ini ya, yang dia memang terlihatnya, tapi saya amati sebenarnya dia juga menikmati keaktifan teman-temannya. Dia senyum ketika melihat anak-anak yang saling bekerja kelompok itu, dia senyum. Jadi penonton ya. Jadi penonton menikmati, cuma mungkin kayak tadi Mbak Asri bilang ya, mungkin dia kurang atau bagaimana. Nah itu idealnya bagaimana tuh Mbak Asri menjalani tersebut? Sebenarnya sih di awal-awal kesepian sebenarnya sih biasanya anak ini tuh juga tidak seperti itu, cuma ada beberapa memang beberapa kondisi, jadi dia ini condition, jadi bukan setiap hari dia seperti itu, nggak condition gitu. Jadi gini, saya anak-anak besok kalian jadi harus ada penguatan di akhir pembelajaran gitu Bu Fitri, baik itu pembelajaran, kegiatan besok yang udah diajarkan. Kayak gini, anak-anak besok Bu Fitri